Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan video Mai Sumaga. Semoga kalian suka ya. Untuk video kali ini saya akan mengunjungi salah satu warisan dunia yang paling terkenal di dunia, yaitu Candi Borobudur. Salah satu keinginan saya semasa kecil adalah dapat mengunjungi tempat ini, dan alhamdulillahnya sekarang tercapai teman-teman. Ya walaupun membutuhkan waktu 28 tahun sih. Hahaha. Nah, alhamdulillah sekarang kami sudah sampai, walaupun tadi sempat kelewatan. Di sini saya sedang menuju di tempat pembelian tiket, dan sedikit informasi ya teman-teman. Jika kalian membeli tiket, kalian jangan bilang kalau kalian orang luar karena harga tiketnya berbeda. Dan sedikit informasi juga ya. Tadi ketika kami melewati tempat ini, ada seorang bapak-bapak yang sedang mengejar kami dan menawarkan pengantaran sampai ke candi tanpa harus membayar tiket. Dan saran saya sih jangan diikuti ya teman-teman, karena kita nggak tahu dia pengantarannya hanya di halaman saja atau sampai ke atas. Karena untuk sampai ke atas candi kita harus memegang tiket yang dikasih oleh penjual tiket. Untuk sampai ke puncak candi, kita harus ditemani oleh satu pemandu yang disediakan oleh mereka, dan ada sesi-sesinya juga loh. Di sini saya mendapatkan sesi yang kedua. Sebelum sampai ke sesi kita, ada satu tempat yang harus kita kunjungi di sekitar sini untuk mendapatkan peralatan yang wajib kita pakai saat memasuki candi, yaitu sendal yang wajib kita pakai, air minum, dan tas. Gelang ini merupakan syarat yang harus kita pakai saat memasuki pintu candi, karena di gelang ini ada barcode yang akan di-scan oleh penjaga candi saat memasuki pintu candi nanti. Nomor 3 ini merupakan nomor pemandu yang harus kita ikuti saat menaiki candi dan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Borobudur. Memperkenalkan diri, nama saya Samsul, salah satu pemandu wisata yang akan mengantar Anda naik ke atas Candi Borobudur. Perlu diketahui kita masih jalan lagi sekitar 200 meter sampai. Dan ada beberapa lagi nomor-nomor pemandu yang menggunakan bahasa yang berbeda, seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, dan yang lainnya. Dan di video kali ini bukan saya yang akan menjelaskan sejarah tentang Candi Borobudur ini, melainkan Bapak pemandu yang satu ini. Yuk kita simak penjelasannya. Di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita lihat di depan kita ada bukit ya, dari atas bukit ke sana ke selatan itu masuk Yogyakarta, yang bukit ke sini Bukit Menoreh namanya, ya itu masuk ke Magelang. Dibangun oleh dinasti Sailendra, rajanya bernama Raja Samaratungga pada masa kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ada pada abad 8 Masehi. Kemudian nama Candi Borobudur itu sendiri, menurut Dr. Andes Sudiman, beliau mengatakan dalam bukunya bahwa nama Candi Borobudur itu berasal dari dua kata, yaitu bara dan budur. Bara itu berasal dari bahasa Sanskerta, asal katanya adalah vihara atau vihara atau kompleks candi. Sedangkan budur itu berasal dari bahasa Bali yang asal katanya adalah beduhur, yang artinya adalah atas. Jadi Candi Borobudur itu merupakan vihara atau kompleks candi yang berada di atas candi. Sekarang posisi kita berada di sebelah timur candi. Di sebelah barat candi dulu pernah diadakan ekskavasi, penggalian-penggalian. Kemudian diketemukan pondasi-pondasi juga gentayang besar. Itu dimungkinkan dulu merupakan suatu vihara di situ. Untuk tempat sembahyangan adalah candinya Candi Borobudur itu sendiri. Di Gunung Merapi. Jadi magma yang keluar dari Gunung Merapi nanti akan mengalami proses pembekuan, penurunan. Jadilah batuan jenisnya batu andesit, di mana tingkat kekerasannya itu lebih lunak daripada batu kali, sehingga mudah diukir. Batunya seperti ini,
kita ini sudah dipotong dengan menggunakan mesin. Tapi nenek moyang dulu ketika membangun Candi Borobudur hanya menggunakan pahat dan palu. Belum ada sentimeter, belum ada meter, dulu hanya pakai kilan, pakai tombak, ya, pakai jari. Namun demikian sudah bisa membangun Candi Borobudur. Volume batu Candi Borobudur itu sendiri volumenya 55.000 meter kubik atau sekitar 2 juta blok batu. Panjangnya dari selatan ke utara itu 121 meter, dari timur ke barat juga 121 meter. Di situ di sebelah dinding ada parit, ya, dari parit ke parit selatan ke utara itu 123 meter, dari timur ke barat juga 123 meter. Kalau tingginya dari sini sampai atas itu 42 meter. Tapi kalau dari halaman candi sebelum kita naik sampai atas bangunan Candi Borobudur itu sendiri 35 meter. Di sebelah kiri kita ini ada satu-satunya hotel yang berada di dalam kawasan Taman Wisata Candi Borobudur. Namanya Hotel Manohara. Manohara. Cerita Manohara ini sudah terpahat pada dinding Candi Borobudur. Jadi 1200 tahun sudah ada relief Candi Borobudur yang menceritakan tentang cerita Manohara. Cerita Manohara itu menceritakan tentang perkawinan Pangeran Sudana Kumarappada dengan Putri Manohara. Konon zaman dahulu itu ada seorang pemburu namanya Halaka. Halaka ini karena dapat menyelamatkan seekor naga, maka oleh orang tua naga tadi Halaka diberi hadiah berupa lasso atau tali. Kemudian suatu ketika Halaka berjalan-jalan di tepi sungai, di situ dia melihat bidadari cantik sedang mandi di sana. Kemudian ia lemparkan lasonya tadi mengenai bidadari yang paling tercantik, namanya bidadari Manohara. Ya. Kemudian karena merasa tidak sepadan dengan Putri Manohara, maka Halaka membawa Putri Manohara ke istana, kemudian diperkenalkan dengan Pangeran Sudana Kumarappada. Mereka langsung jatuh cinta. Namun demikian berbagai rintangan, halangan menghalangi pernikahan mereka. Namun di akhir cerita di Borobudur, mereka menjadi pasangan yang serasi. Nah, maka hotel yang ada di sini diberi nama Hotel Manohara agar cantik seperti Putri Manohara. Memang Bapak Ibu ada kesamaan antara Manohara Borobudur dan Manohara Jakarta. Sama-sama diculik, Pak. Tapi yang menjadi pasangan yang serasi, dapat pangeran juga. Namun di Jakarta episodenya masih bersambung, Pak. Kalau di sini sudah endingnya jadi pasangan yang serasi. Di sebelah kanan kita ini rencana untuk perayaan besok acara ya, Trisuci Waisak di Borobudur. Biasanya yang hadir presiden, kemudian kan jamaahnya dari mundur dulu, mereka jalan kaki melewati Candi Pawon, kemudian ke Borobudur di sini mengadakan upacara seremonial. Biasanya yang hadir kalau nggak presiden, wakil presiden. Kemudian setelah itu Mas Buddha nanti akan jalan kaki menuju sebelah barat candi. Nanti di sana ada altar besar. Ketika turun nanti kita akan lihat altarnya. Kemudian setelah itu mereka mengadakan puja bakti di sana. Baru kemudian mengitari Candi Borobudur dengan berjalan mengelilingi Candi Borobudur searah dengan arah jarum jam. Biasanya 3 kali. Nah, kemudian bikunya naik mengadakan puja bakti di atas Candi Borobudur. Hari ini baru diadakan pengobatan massal di Borobudur oleh batunya dari Gunung Merapi Purba yang ada di daerah Dieng, kemudian Merapi yang ada di sana dibawa menggunakan perahu dari bambu, ya. Kemudian di sana itu kemudian ditingali, dilihat tinggal, kemudian baru sampai dikerek naik batunya, kemudian baru dibawa ke bengkel-bengkel batu, dibawa ke Borobudur. Pembangunan Candi Borobudur itu selama 3 generasi dari Raja Samaratungga, Pradewa, dan Pramudiawardhana. Candi Borobudur dulu dibangun pada abad 8 Masehi, kemudian hampir selama 80 tahun dibangun, difungsikan hampir selama 150 tahun. Kemudian di sini terjadi tragedi air meletus lagi sehingga Mbah Marijan itu meninggal dunia. Kemudian di sini hujan pasir dan abu vulkanik. Ketebalan abu vulkanik dan pasir Merapi di Borobudur 2-3 cm, hingga asam. Derajat keasamannya 2-3. Batunya mudah rapuh, ya. Kemudian kita bersihkan satu persatu. Ketika itu semua ranting pohon yang ada di sini patah. Padahal cuma 2-3 cm. Apalagi dulu konon dari ahli UGM mengatakan 15 cm sehingga tidak ada pangan. Maka kebudayaan pada waktu zaman dulu itu pindah ke Jawa Timur. Ini ditinggalkan. Kemudian sampai di Jawa Timur
tumbuhlah dinasti Isana dipimpin oleh Musendok, kemudian jadilah kerajaan Kauripan, Erlangga, Singosari, Majapahit dan sebagainya. Di sini kosong. Bahkan dalam sejarah Candi Borobudur dulu pernah terkubur hampir selama 800 tahun. Nah, baru pada tahun secara tertulis ya, itu pada tahun 1814 itu diketemukan oleh Raffles. Dalam baba tanah Jawi, cerita turun temurun, bahkan ada Kunto Bimo tadi pada tahun 1757 sebetulnya sudah dikunjungi oleh Mataram, tapi yang tercatat di dalam dunia itu ditemukan oleh Raffles pada tahun 1814. Inggris datang ke Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Ketika tahun 1814 menemukan Candi Borobudur. Sebetulnya menemukan orang Jawa, tapi lapor-lapor gitu. Ini juga salah satu persiapan untuk upacara Waisak besok ya. Kemudian nanti setelah Waisak ada upacara dari Kemendikbud, itu Hari Pendidikan Nasional di sini. Ada kesenian tradisional, kemudian yang berbau tradisional, pendidikan, nanti ada pameran. Ada pohon suci bagi umat Buddha, namanya pohon Bodhi atau fikus religius ya. Jadi ketika Siddhartha Gautama dulu ketika bersedih berada di bawah pohon Bodhi yang besar ini juga pohon Bodhi. Kemudian mendapatkan pencerahan menjadi Buddha yang kita peringati, kalau orang Buddha peringati sebagai upacara Waisak. Ya. Kemudian mendapatkan pencerahan menjadi Buddha. Di Borobudur sudah ditanami pohon-pohon besar sebagai penumpang pondasi untuk mengontrol air yang ada di atas tadi. Pak Topo menggorengnya. Kalau di depan kita ini pohon bintaro, ini pohonnya beracun. Katanya ketika zaman dulu getahnya diambil untuk berburu. Biasanya hewan-hewan kecil, burung-burung itu bisa. Kalau buahnya ini juga beracun untuk mengusir tikus di sawah. Belah dimakan rasanya pahit, maka kerajaan Majapahit itu konon mitosnya berasal dari buah maca yang dimakan rasanya pahit. Tapi kalau ini difermentasi 3 kali nanti akan manis. Kalau orang Borobudur biasanya buah maca ini dibelah-belah, kemudian disebar di tanah sawah. Nanti tikusnya akan nggak masuk ke dalam sawah karena takut dengan buahnya. Kita tarik nafas dulu Bapak Ibu. Kalau lewat utara sudah sampai, juga kita lewat sini landai dulu. Bapak Ibu, kita lihat Candi Borobudur ada di depan kita, ada bangunan juga yang terpisah dengan Candi Borobudur ya. Ini dulu satu kesatuan dengan Candi Borobudur. Sengaja dipisah agar para pengunjung tahu ternyata di bagian bawah Candi Borobudur itu masih ada gambar relief Candi Borobudur. Ada 160 panel relief ya. Dulu Candi Borobudur merupakan suatu bukit alami. Bukit tadi dipotong, dimodifikasi, kemudian dipahat, diuruk dengan menggunakan tanah. Kemudian batunya dinaikkan lagi, disusun lagi, dipahat lagi, diuruk lagi, akhirnya naik. Baru sampai tingkatan yang ketiga karena di dalamnya bukit terjadi hujan yang sangat dahsyat. Akhirnya apa? Buka pundak yang besar ini. Dulunya kan ada mitos di dalam candi itu ada harta karunnya. Ini mau ngecek lagi tuh, apa itu menengahkan lagi? Ya udah kita urutan. Oke Bapak Ibu, saya lihat ini adalah sistem pengunci ya. Kalau lurus kayak gini, suatu ketika ada gempa pergeseran tanah bisa cepat longsor. Maka dulu nenek moyang ini dengan cara ada yang masuk, ada yang keluar. Kuncinya adalah batu seperti huruf L kecil. Ini pakai anti. Ini adalah sistem mengunci juga sehingga akan ya, akan mengunci antara satu dengan yang lain. Ini juga sama seperti nanti akan ada. Nah, batunya tidak boleh lurus, harus berselang-seling. Kemudian di depan kita ada relief Karmawi Bangga, jumlahnya ada 160 panel, sengaja dibuka 4 panel ini agar para pengunjung tahu di bawah bagian bawah candi masih ada reliefnya, cerita bergambar. Kalau yang ada di pojok ini menggambarkan bagaimana nenek moyang membuat relief Candi Borobudur. Dulu batunya lurus, kemudian datang biksu membawa kitab Mahakarmawi Bangga, kemudian dibuatkan judul. Di sana ada judulnya di atas itu, Wirupa namanya. Kemudian setelah dibuatkan judul,
kemudian dibuatkan sket menggunakan pewarna. Nah, setelah dibuatkan pewarna sket, agar pewarna ini tidak hilang, dalam arti seketnya nggak hilang, maka dimensi pertama di dunia. Kemudian di sini menceritakan tentang Karma Wibangga, tentang sebab akibat, diambil dari kitab Mahakarma Wibangga. Kalau yang ada di pojok itu ada seorang Brahmana, kemudian pejabat negara, mereka datang mendatangi para Brahmana ini. Kemudian kalau kita lihat di sana ada bapak dan ibunya, dia punya anak satu, dia terlihat kaya, punya gelang, pakai kalung, pakai perhiasan-perhiasan ya. Anaknya di dekat ibunya itu mungkin dulu ada promosi Pak, jadi ASI lebih baik daripada susu sapi. Nah, kemudian karena kaya dia punya 2 orang pembantu dan 4 orang penjaga. Penjaganya pakai sangkur, pakai pentungan untuk menjaga dari harta bapak yang bisa mengatur ekonomi keluarganya. Dengan menabung, ya dulu belum ada bank ya, dengan menabung maka hidupnya akan lebih baik. Kene parot ya. Candi Borobudur itu dinamakan Dasa Bodhisattva Bumi atau 10 tingkatan menuju kesempurnaan. Ya, ada 10 tingkat dari undak dasar sampai atas, ada 10 tingkat. Kalau secara filosofi itu namanya rupa dhatu. Rupa dhatu adalah alam rupa, alam antara. Jadi manusia mulai sadar, menimba ilmu pengetahuan, mendekatkan diri pada yang kuasa, akhirnya jadi orang baik. Karena jadi orang baik selalu menebar kebaikan, maka hadiahnya adalah alam rupa dhatu atau nirwana. Jadi pada prinsipnya Candi Borobudur itu merupakan Ya, udah. Terima kasih. dia itu merupakan seorang dewa ya, bodhisattva namanya. Dia berada di surga Tursita, diapit oleh 4 aspara atau bidadari. Di surga itu dia mengumumkan ya, bahwa dia akan reinkarnasi ke bumi. Sekarang sudah tidak berfungsi lagi karena di sini sudah dicoba menggunakan semen juga besi tertulang. Jadi pada renovasi yang kedua pada tahun 1973 sampai 1983, batu-batu candi difoto dulu. Nah, difoto, digambar star teknik, diturunkan satu persatu menggunakan tower crane. Ya. Mereka pegang patung yang ada di dalam, akhirnya yang terjadi apa? Relief dekoratif yang ada di sini itu rusak karena sepatu-sepatu itu mereka naik sini, mereka berebut naik, akhirnya dari sini sampai sana relief dekoratif yang ada di sini saya renovasi. Di Borobudur itu kan masih sepi, di sini belum ada lampu, belum ada CCTV, kemudian belum ada pagar. Kemudian karena sepi itu banyak muda-mudi untuk datang ke sini untuk pacaran. Nah, suatu ketika itu ada Nah, itulah sejarah singkat yang diceritakan oleh Bapak Pemandu tentang Candi Borobudur. Walaupun videonya terputus-putus, tapi insya Allah lah ya, masih ada pelajaran yang masih kita dapat. Karena tempatnya Masya Allah sangat indah sekali, jadinya saya duduk dulu di sini sambil menikmati pemandangan yang indah di sekitar sini. Candi Borobudur mempunyai 72 buah stupa pada 3 lantai teratas dengan stupa besar yang menjadi pusatnya. Semua stupa tersebut merupakan stupa berlobang yang mempunyai rongga di dalamnya dan berisikan arca Buddha. Di sini kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menaiki stupa di lantai 9 dan 10 guna untuk melindungi supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut di lantai tersebut. Ini adalah bagian-bagian dari stupa. Bagian puncak berupa payung dinamakan catra. Bagian tengah yang dikelilingi pagar harmika dinamakan yasti. Dan bagian dasar yang berbentuk membulat dinamakan anda.
Ketika kita keluar dari candi, kita akan dihadapi oleh UMKM seperti ini. Mau beliin ya? Oh iya, saran nih untuk para kalian pengelola Candi Borobudur, janganlah kalian menyarankan kami keluar candi melewati jalan yang sangat jauh sekali untuk sampai ke parkiran awal. Dan itu membuat kami sangat capek sekali. Dan jujur ya, aku pribadi sampai menangis. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.